Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namu wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di Sabtu yang lalu kita berbicara tentang anjuran untuk berbuat baik. Kita berbicara tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Isyaratnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salih fasatakunu fitanun kakita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yamshi kafiran wa yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita, badiru bil a'malis shalih, bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Bersegeralah, cepat-cepat, buru-buru dalam melakukan kebaikan. Kenapa mesti cepat-cepat? Kenapa mesti buru-buru? Fasatakunu fitanun, karena satu saat akan muncul fitnah. Fitnahnya apa kata Imam An-Nawawi? Fitnahnya kata Imam An-Nawawi adalah perkara-perkara subhat, perkara yang terkesan remeng-remeng, gak jelas ketentuan hukumnya. Dan fitnah yang akan muncul satu saat kata Imam An-Nawawi adalah setelah perkara-perkara subhat adalah perkara-perkara yang bersinggungan dengan persoalan syahwat. Itu fitnah. Kakita'il lailil mudlimi, itu fitnah itu akan muncul seperti kondisi satu malam yang gelap gulita, malam yang tanpa penerangan, malam yang tanpa cahaya. Gambarannya adalah yusbihur rajulu mu'minan wa yamshi kafir. Ada orang-orang yang di pagi hari ia iman ke Allah, wa yamshi kafiran, di sore hari ia kufur, ia ingkar ke Allah. Ada orang yang di sore hari ia iman kepada Allah, tapi di pagi hari ia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ia tukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Jadi agamanya ditukar sama dunia. Jadi gambaran orang-orang yang kata Imam adalah orang-orang yang pintar dalam beragama. Gambaran orang-orang yang gak istiqamah, kokoh dalam akidah, mantap dalam beribadah. Tidak seperti itu. Tapi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang tidak di pagi hari ia ingkar, kemudian di sore hari ia beriman, tapi di pagi hari ia beriman kepada Allah, di sore hari ia beriman, di sore hari ia beriman, di pagi hari ia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjuran untuk berbuat amal soleh jangan ditunda-tunda. Dalam sebuah riwayat digambarkan ibu bapak jemaah sekalian, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih contoh buat kita Bapak Ibu. Urusan berbuat baik, satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya selesai melaksanakan sholat asar di Masjid An-Nabawi. Selesai sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum. Biasanya selesai sholat Rasul dan para sahabatnya berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba tengok assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung melintas di antara barisan para sahabat-sahabatnya. Keluar saf, keluar barisan, ke belakang. Sahabat kagetnya luar biasa, ada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba keluar dari arena masjid, kemudian menuju kamar daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuju kamarnya. Gak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali
berkumpul bersama para sahabatnya yang saat itu masih terbengong-bengong apa sesungguhnya yang terjadi dengan Rasulullah SAW. Kemudian saat itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabatnya, "Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyah bisani," kata Rasulullah. Kalau bahasa kita nggak perlu kaget, nggak perlu heran. Selesai sholat aku tiba-tiba teringat akan sepotong emas yang ada pada diriku, dan aku nggak mau ini sepotong emas itu bisa mengganggu kehidupanku, kata Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah SAW saat itu sudah punya niat untuk mensedekahkan sepotong emas yang dimilikinya. Kemudian ketika Rasulullah SAW ingat itu semua, maka Rasul menyuruh sahabatnya untuk membagi-bagikan apa yang menjadi barang milik Rasulullah SAW. Intinya apa? Urusan kebaikan, urusan melakukan amal soleh harus disegerakan, jangan ditunda. Nanti, besok, nanti, bismillah. Tidak. Segerakan, buru-buru cepat. Walaupun Bapak Ibu, untuk beramal soleh itu, untuk melakukan kebaikan itu cukup banyak rintangannya, cukup banyak halangannya. Tapi buat kita, agar kita menjadi orang-orang yang terus bersemangat melakukan kebaikan, bersemangat untuk menyegerakan beramal soleh, maka fahami beberapa hal. Yang pertama, ingat kebaikan yang kita kerjain ibu bapak, amal soleh yang kita lakuin akan berpulang kepada diri kita sendiri. Sekali lagi, catat baik-baik, kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, semuanya akan berpulang kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tu falaha. Baik yang kamu kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepadamu. Buruk yang kamu lakukan, maka akan kembali kepadamu. Artinya kebaikan dan keburukan itu nggak akan pernah salah alamat, Pak. Tidak akan pernah salah alamat. Nih ibu bapak subuh hadir di Masjid Al-Atiq, sholat berjamaah, kemudian duduk sejenak. Ya. Kita bersama-sama belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini amal saleh? Bukankah ini kebajikan? Berbahagialah orang-orang yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu ketika tula umrin bi taatillah. Ia diberi umur panjang sama Allah, dikasih usia sama Allah, usia yang panjang, kemudian dibarengi dengan taat kepada Allah. Jadi ahli sholat berjamaah, jadi ahli pengajian, jadi ahli majelis ta'lim, ahli sedekah, ahli baca Quran. Dan kebaikan-kebaikan itu sekali lagi semua akan berpulang kepada diri kita. Nyantolnya bakal di diri kita, Pak. Allah tuh nggak butuh sama sholat kita, hadirin. Allah itu nggak butuh sama pujian kita, nggak butuh. Andai kata, ibarat kata seluruh manusia yang ada di dunia nggak muji Allah, stop zikir menyebut asma Allah, stop mengagungkan asma Allah, Allah mah tetap maha besar, Allah mah tetap maha agung, Allah mah tetap maha segalanya, Allah mah tetap maha akbar. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi ibadah kebaikan yang kita lakukan akan berpulang kepada diri kita. Begitupun keburukan, semua akan berpulang kepada kita. Ada catatannya nanti, catatan yang tidak akan tercecer, catatan yang tidak akan salah. Kalau catatan kita mungkin ada kelirunya, kalau urusan angka ada salahnya lah, tapi tidak dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Catatannya akan tertata rapi, catatannya akan jelas. Yang catatan kebaikan itu nanti di yaumul qiyamah, ketika catatan amal baiknya, catatan amal solehnya akan lebih banyak, maka akan malaikat Allah akan serahkan kepada kita dalam kondisi yang penuh dengan kehormatan, dikasihi dengan penuh kehormatan. Tapi pelaku-pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, ia akan diberikan catatan keburukan dengan cara dipunggungi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala.
Tuh, satu. Ingat, kebaikan itu akan berpulang kepada diri kita. Dua, ini jadi catatan, mudah-mudahan jadi penyemangat bagi kita untuk terus melakukan kebaikan, menyegerakan untuk melakukan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan itu, Bapak Ibu, rentan dengan cemoohan. Orang yang segera melakukan amal soleh itu rentan dengan cemoohan. Kita baca dalam sejarah bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dulu. Ketika awal mula menjadi barisan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia sudah berikrar syahadatain di hadapan Rasulullah. Ia menjadi orang-orang yang istiqomah dalam sholat fardunya. Ia menjadi orang-orang yang istiqomah mendengarkan wejangan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan syarat dengan cemoohan? Atau bahkan ada orang yang istiqomah datang ke masjid, mohon maaf, ketemu sama teman bermainnya, teman bercandanya, sekedar bercanda tapi lagi-lagi ini jadi cemoohan. Mau kemana? Mau ke masjid, mau ngapain? Sholat berjamaah. Lu mas sholat berjamaah, datang pengajian, datang, hidup lu masih gitu-gitu aja. Pernah ada yang gitu, Pak? Banyak, hati-hati. Tanpa disadari ini cemoohan tadi dia. Yang bersangkutan yang sudah melaksanakan kebaikan, sudah istiqomah, gak kokoh tuh istiqomahnya, gak mantap dalam berakidah, gak mantap dalam ibadah, mental, Pak. Ia tidak ditemukan lagi di masjid untuk sholat berjamaah. Ya. Karena apa? Ia memikirkan apa yang dikatakan cemoohan yang dikatakan oleh temannya. Lu sholat berjamaah, lu datang ke pengajian, lu itu ini aiu babi bu, tapi hidup lu masih tetap gini-gini aja. Hati-hati. Ini cemoohan hadirin. Cemoohan. Maka ketika dihadapkan pada itu, jadikan ini menjadi sebuah tantangan. Jadikan ini menjadi sebuah arena perjuangan. Imam Asy-Syafi'i katakan, kalau kayu gaharu dibakar, Pak, kayu gaharu dibakar, kata Imam Asy-Syafi'i, maka yang akan muncul adalah wangi yang teramat sangat luar biasa. Begitupun orang-orang yang melakukan kebaikan, semakin ia dicemooh, bukan lantas ia semakin kendor, bukan semakin gak semangat dalam ibadah, tapi cemoohan, ledekannya menjadi pendorong, menjadi spirit untuk semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dicemooh, sudah biarin saja. Dalam sebuah riwayat digambarkan nanti di yaumul qiyamah, Rasulullah SAW pernah menyebutkan siapa orang yang bangkrut itu, Pak. Orang yang muflis itu, orang yang datang dengan amal sholatnya, datang dengan amal puasanya, datang dengan amal hajinya, tapi di yaumul qiyamah ia punya tugas untuk membagi-bagikan amal kebaikannya kepada orang lain. Siapa dia? Salah satunya adalah orang yang pernah dicemoohnya. Orang pernah melakukan kebaikan, nyemooh ke orang lain, ngeledek ke orang lain, nyakitin hati orang lain. Yaumul qiyamah hati-hati, kebaikannya tuh tinggal dipindah-pindahin aja, Bu. Datang si A nagih, kasih si A. Datang si B nagih, dikasih. Sampai apa? Muflis, bangkrut, gak ada catatan pahala kebaikannya. Bagaimana berikutnya? Masih banyak orang yang nagih hutang karena cemoohan-cemoohannya, karena keburukannya. Maka berikutnya keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh siapa orang yang menagih hutang akan dipindahkan kepada orang yang beramal yang tadinya amalnya banyak gitu. Ya. Terus bersemangat untuk melakukan kebaikan, terus melakukan amal soleh. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Contoh kecil perkara sedekah. Perumpamaan saja. Sedekah. Rasulullah SAW pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajran? Pertanyaannya, Pak, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajran? Ya Rasulullah, sedekah macam apa yang paling utama, yang ganjarannya paling luar biasa? Itu sedekah seperti apa ya Rasulullah? Sahabat nanya ke Rasul, apa kata Rasulullah? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsal faqra wa ta'mulul gina.
Wala tuhmilu hatta idza balagatil hulkum hatta yaqul li fulanin kada wa li fulanin kada wa li fulanin kada. Kata Rasulullah, sedekah yang paling banyak nilai pahalanya, paling besar nilai ganjarannya di hadapan Allah, anta saddaqa wa anta sahihun. Sedekah saat kamu sehat. Saat sehat kita bisa banting tulang, memeras keringat, jemput rezeki, lagi badan sehat, banyak sedekah. Sahihun, badan kita sehat. Syahihun, sahih, badan kita sehat. Syahihun, kita masih banyak punya rasa suka, kepingin anu. Kalau lagi banyak rasa suka itu, kata Rasulullah, maka banyakin sedekah. Sedekahlah saat itu. Wa tahsyal faqra wa ta'mulul gina. Sedekahlah kalian dengan nilai pahala yang sedekah di saat tahsyal faqra, takut miskin. Wa ta'mulul gina, kepingin jadi orang kaya, pingin sugih harta, harta berlimpah luah, kepingin mobil mewah, rumah megah, rezeki berlimpah luas. Saat punya keinginan, kepingin seperti itu, kata Rasulullah, sedekah. Sedekah. Wa ta'mulul gina wala tuhmilu hatta idza balagatil hulkum. Jangan nunda-nunda, jangan nanti-nanti. Hatta idza balagatil hulkum, sampai nyawamu sudah di tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan, sudah sakaratul maut, baru ngomong li fulanin kada wa li fulanin kada wa li fulan, buat si anu segini, buat si anu segini, buat si anu segini. Padahal kalau sudah dalam kondisi sakaratul maut, itu harta yang ditinggalkannya menjadi hak daripada ahli warisnya. Tuh. Artinya apa? Sudah terlambat. Tertutup pintu kesempatan untuk berbuat baik saat sudah nyawa kita di tenggorokan. Mumpung Allah masih satukan ruh dengan jasad kita, Bapak Ibu, ayo manfaatkan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, dengan terus melakukan kebaikan, terus melakukan amal soleh, dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga, memelihara kita semua. Allah senantiasa berikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita semua terus berjalan di atas rel yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sayyidin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.